Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa mengenang puncak dari perjalanan penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Ia rela menyerahkan dirinya hingga mati di kayu salib. Marilah pada saat yang indah ini kita mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita untuk menyambut perayaan Jumat Agung, mengenang sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Kita mulai kebaktian Jumat Agung dengan menaikkan pujian Memandang Salib Rajaku. Kebaktian Jumat Agung dalam menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di Bukit Golgota. Kita mulai dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Nya, serta yang tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Bersama kita nyanyikan Suci Suci Kidung Jemaat 2. Tuhan Maha Kuasa.
Berikanlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, memimpin dan memberkati ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ibadah Jumat Agung ini, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kidung baru nomor 83, ayat pertama dan kedua. Salib itu dicela, dicerca. Bait yang kedua. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus, anak domba kudus, masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh, salib itu hingga tiba saat ajalku, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurangkul teguh, salib itu kurangkul teguh. Sabda pembimbing Matius 10 ayatnya 38 sampai dengan 40. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, situasi dan keadaan kita sesungguhnya tidak ada ubahnya seperti orang Yahudi. Karena pada saat sama kita dengan meluap-luap dapat mengungkapkan sukacita dengan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 10 ayat 9-10. Tetapi tidak lama kemudian, di saat kita mengalami kekecewaan, kita juga sering meneriakkan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Markus 15 ayat 13-14. Ya Tuhan, meski Engkau sudah berkorban demi dosa-dosa dan kesalahan kami, namun kami sering menyalibkan Engkau dengan sikap dan perbuatan kami. Oleh karena itu, marilah dengan segala kerendahan hati kita datang menghadap kepada Allah dengan mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa di setiap kesempatan kami sering menyalibkan Engkau yang kedua kali. Karena kami sering mementingkan diri kami sendiri, mencari hormat dan pujian bagi diri kami sendiri, dan menuruti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami. Ya Tuhan, dalam segala hal, sesungguhnya dosa-dosa kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Karena itu kami mohon, ampunilah kami. Nyanyian bersama, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan dekat padaku. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri.
Berita anugerah. Dengarkanlah sabda firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Ya Tuhan, hanya dengan anugerah-Mu lah kami hidup. Hanya dengan jamahan-Mu lah kami diubahkan menjadi baru. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan pengorbanan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyikan Dia Jamah. Jamah segenap hidup, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan Juru Selamat, dosaku diampuni. Sejak ku jumpa Juru Selamat, dosaku jamah segenap hidup, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 52 ayatnya 13 sampai dengan Yesaya 53 hingga sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah sabda firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu
sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-perontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, biarkanlah Dia berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada dinding. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Pembacaan firman yang ketiga diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang keempat diambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 56b. Demikian firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya
sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan melihat, mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yesus dikuburkan. Adalah seorang yang bernama Yusuf
Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan setia melakukan dalam hidupnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami bersama umat-Mu di seluruh dunia bersama-sama boleh menghayati akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan yang telah nyata memberikan rahmat-Nya bagi setiap kami, sehingga jaminan keselamatan itu Engkau berikan kepada setiap kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah dalam setiap keberadaan kami ini sebagai umat-Mu, kami tetap dalam setiap respon yang positif, setiap respon yang baik dalam setiap kehidupan yang kami jalani ini, sehingga dalam setiap kesempatan kami boleh menorehkan semua hal-hal yang membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin diagungkan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap para pendeta, untuk setiap para majelis, demikian juga jemaat-Mu yang berada di berbagai tempat. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan akan tetap memberikan kesatuan di antara kami untuk mewujudkan pelayanan yang semuanya itu hanya bermuara bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah pagi ini ya Tuhan, kami memohon dan kami berdoa untuk setiap situasi keadaan yang saat ini masih terjadi, bahwa virus corona saat ini sedang merajalela. Ya Tuhan, kami tahu bahwa hal ini membawa ketakutan bagi setiap orang, dan kami mau ya Tuhan Engkau memberkati bagi setiap para medis yang telah berjuang dengan sekuat tenaga, yang telah menjadi garda di depan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan proses bagi pemulihan kesehatan bagi para pasien. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau tetap memberikan kekuatan, Engkau tetap memberikan keadaan fisik yang sehat, sehingga dalam memberikan pelayanan bagi orang-orang yang saat ini terjangkit penyakit ya melalui virus corona ini, mereka para medis, para dokter, mereka tetap dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, biarlah situasi kondisi ini akan segera berakhir. Kami ingin dan kami berdoa memohon di hadapan Engkau, biarlah Tuhan memberikan kasih dan kemurahan-Mu, sehingga virus corona ini akan segera berakhir, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh ujung bumi, sehingga umat Tuhan boleh merasakan melalui peristiwa yang terjadi ini bahwa Tuhan tetap campur tangan. Ya Tuhan, bahkan Engkau mungkin mengingatkan dalam setiap keberadaan kami bahwa dengan situasi kondisi yang ada ini, Tuhan memberikan pesan kepada kami
supaya kami semakin dekat, supaya kami semakin berserah, dan supaya kami semakin hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, bila mana itu menjadi amanat-Mu, bila panggilan itu kami jalani dengan setia, menjadi umat Tuhan yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan hidup kami tetap boleh menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling kami, yang berada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati presiden kami, berkati para menteri, berkati para pejabat yang ada di daerah. Bila mereka semua boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana, sehingga setiap kebijakan-kebijakan itu pun akan membawa perubahan dampak yang baik dan yang positif. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, biarlah situasi keadaan menjadi baik kembali, sehingga ekonomi akan bertumbuh kembali, dan kegiatan-kegiatan ekonomi semua boleh berjalan seperti biasanya. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk misi Injil Tuhan, untuk pekabaran Injil dimanapun berada. Tuhan akan tetap memakai setiap umat-Mu, bahkan setiap kami, supaya dalam setiap kesempatan kami selalu bersinar menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memancarkan sinar terang-Mu, yang boleh membawa damai, sukacita, sejahtera bagi semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di gereja-Mu ini. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Engkau memberikan kepada setiap kami, supaya dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, semuanya hanya membawa nama Tuhan yang semakin dimasyhurkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang akan melanjutkan dalam studi. Berkati untuk harapan, cita-cita dan masa depannya. Tuhan merencanakan semua hal yang terbaik, semua hal yang terindah bagi setiap anak-anak kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu dalam setiap kerinduan, harapan, cita-cita masa depannya, semua boleh terwujud oleh karena pertolongan Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan setiap rancangan yang terbaik, rancangan-rancangan yang terindah bagi setiap keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap aktivitas kami, berkati dalam setiap kesaksian-kesaksian kami, bila semua itu membawa nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah syukur kami, itulah doa kami, itulah syafaat kami, yang semuanya itu kami naikkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan persembahan. Akan ada pengantar oleh majelis. Marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah dengan persembahan kita, dengan mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita angkat pujian kita melalui pelengkap kidung jemaat nomor 4, angkatlah hatimu pada Tuhan sambil mempersembahkan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan, mari kawal
sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi lagu. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi. Sorak-soraklah, sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita bersama menaikkan doa kita atas persembahan yang saat ini boleh dikumpulkan. Kami datang menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh mempersembahkan melalui setiap hasil yang kami kerjakan, melalui pekerjaan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberikan berkat yang terus melimpah, berkat yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan berkat-berkat yang terus mengalir dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Ya Tuhan Yesus, persembahan ini Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Biarlah dipakai, dikelola dengan arif dan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah pada saat ini, yaitu khotbah Jumat Agung, bersama-sama kita menggumuli, yaitu dengan pokok tema Jalan Salib, jalan yang baru dalam menemukan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita menghayati dan merenungkan akan kisah, yaitu tentang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus, di situ saudara-saudara kita dapat melihat karya Allah yang begitu luar biasa, karya Allah yang agung, yang mulia, yang dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang hadir, yang saat ini memberikan karya yang terindah bagi setiap kita. Allah hadir dengan mengosongkan dirinya. Allah telah menanggalkan keagungan. Allah telah menanggalkan setiap yang ada di dalam dirinya, kemuliaan, kekuasaan, kedudukan, bahkan singgasana. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu menjadi manusia biasa, menjadi manusia hina, tetapi dengan keberadaan sebagai manusia, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah yang hadir di dalam Yesus Kristus ini menjadi manusia yang selalu taat, yang selalu setia hingga sampai pada kematiannya di kayu salib.
Ini saudara-saudara, hal yang mengingatkan dalam setiap keberadaan kita, supaya dalam setiap kehidupan kita ini menjadi umat Tuhan yang senantiasa merespon akan cinta kasih-Nya, akan kemurahan-Nya yang begitu nyata yang telah diberikan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah yang hadir telah mengalami kesengsaraan, dan Dia bukan hanya menderita secara fisik, tetapi Dia mengalami penderitaan secara batin. Dia mengalami penderitaan dalam kehidupannya secara total. Itu yang terjadi, yang bisa kita lihat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga pernah melihat di dalam Injil Matius yang ke-26 ayat 38 sampai dengan ayat 46, bahwa pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid ketika mengajak untuk berdoa, situasi dan kondisi pada waktu itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan yang telah menjadi manusia itu, Dia ada sesuatu yang dirasakan tentang kecemasan, tentang semua hal karena kemanusiawiannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu saat berada di Taman Getsemani, Dia mengatakan, kalau itu mungkin, kalau itu bisa, jauhkanlah semuanya itu dari hadapanku. Secara manusiawi, Tuhan bisa merasakan seperti apa yang telah kita rasakan, karena Tuhan Yesus tahu sesuatu yang akan terjadi, bahwa dirinya akan mengalami penderitaan. Dan saudara-saudara, dalam doa itu pada akhirnya Tuhan mendapatkan peneguhan dan Tuhan mendapatkan penguatan, sehingga yang dijalani, sehingga yang dilakukan, yang dikerjakan tetap dengan ketaatan, tetap dengan kesetiaannya, hingga sampai berada di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengalami penghinaan yang sangat luar biasa. Dia dicaci maki, diejek, diolok-olok, diludahi. Tetapi saudara-saudara, yang kita tahu, yang kita perhatikan, yang kita lihat dalam teks yang ada dalam kitab, bahkan dalam nubuatan yang sudah kita dengarkan melalui pembacaan yang ada di dalam Yesaya 52 tadi sampai 53 hingga sampai dengan ayat yang ke-12, kita tahu bahwa meskipun diejek, meskipun diolok-olok, tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dalam penghinaan itu, kalau kita perhatikan juga bahwa Tuhan Yesus telah dimahkotai dengan duri. Dimahkotai dengan duri, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya itu merupakan ejekan. Sesungguhnya itu merupakan penghinaan yang sangat-sangat luar biasa, meremehkan. Kita tahu tanda mahkota adalah tanda keagungan. Tanda mahkota adalah tanda mahkota yang memang dibuat dengan persiapan, ya, dengan harga yang sangat mahal. Karena mahkota itu dipersiapkan untuk sesuatu yang terhormat, maka dengan mahkota itu tentu mahkota yang ditempatkan di kepala dan menjadi sebuah tanda bahwa dengan mahkota ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, kekuasaan, posisi yang terhormat. Tetapi saudara-saudara, penghinaan yang telah dilakukan oleh para serdadu Romawi, Tuhan Yesus
tidak dimahkotai dengan mahkota yang mahal, tetapi dia dimahkotai dengan mahkota duri. Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus pun tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang berikutnya, yang saya catat bahwa saat kesengsaraan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu pun dia mengalami fitnahan para imam, para ahli Taurat, para pemimpin Yahudi pada waktu itu bersepakat. Yang saya catat dalam Matius 27 ayat 12, bahwa situasi kondisi pada waktu itu, banyak orang yang mempunyai kekuasaan, kedudukan, jabatan, mereka merasa khawatir. Karena apa? Karena dengan kehadiran Kristus, kehadiran Yesus, anak si tukang kayu itu, membuat mereka cemas. Mengapa, saudara? Karena jabatan kekuasaan bagi para imam, bagi para pemimpin akan terancam. Sehingga apa yang terjadi? Fitnahan sejak Tuhan Yesus melayani sudah dilakukan, dan dilakukan semakin gencar, hingga sampai puncaknya fitnahan itu menjebloskan Tuhan Yesus itu sampai berada di ruang pengadilan. Begitu luar biasa dan begitu dahsyatnya kesengsaraan yang telah dialami, yang telah dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita tahu dengan kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus, di situ kita melihat bahwa ternyata umat, rakyat, orang-orang yang dulunya menyanjung-nyanjung, orang yang dulunya mengatakan dengan ucapan Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, rakyat pada waktu itu yang semula mereka menyanjung, mereka memuliakan dan mengagungkan nama Yesus, tetapi tidak selang lama kemudian mereka mengatakan dengan ungkapan kata-kata yang menyakitkan. Yang dulunya dia mengatakan Hosana, tetapi pada akhirnya oleh karena hasutan, oleh karena provokasi orang Yahudi, orang-orang yang berada di Yerusalem pada waktu itu, mereka pun termakan dengan hasutan dari para imam. Sehingga apa, saudara-saudara? Orang-orang pada waktu itu mengatakan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dan tidak kuasa bagi seorang yang mempunyai jabatan, yaitu Pilatus, untuk menimbang perkara bahwa Yesus ini sesungguhnya tidak bersalah. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena desakan, oleh karena hasutan, sehingga pada kesempatan waktu itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa Pilatus pun akhirnya cuci tangan. Kenapa, saudara-saudara? Karena Pilatus pun dia merasakan bahwa ketika nanti dia membela terhadap diri Tuhan Yesus, yang terjadi adalah jabatan Pilatus itu pun nanti bisa melayang. Makanya lebih baik mencari amannya, dan Pilatus pun hanya mengikuti apa yang dikatakan rakyat, umat pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kita lihat dan kita tahu, sehingga putusan pengadilan menjebloskan Tuhan Yesus itu, hingga pada akhirnya dia masuk dalam hukuman sebagai orang yang dianggap bersalah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Jadi pada masa raya Paskah, ya, mendekati masa raya Paskah, ada kesempatan bagi orang Israel pada waktu itu supaya mereka yang bersalah, mereka mendapatkan pengampunan. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah membebaskan Barnabas atau membebaskan Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, rakyat tidak mau tahu. Dengan geram, dengan emosional, dia mengatakan, salibkanlah dia. Maksudnya adalah salibkanlah Yesus. Sehingga pada waktu itulah kita tahu bahwa dengan putusan pengadilan, Tuhan Yesus masuk dalam jalan salib, yaitu Via Dolorosa, bahwa Tuhan Yesus harus menanggung cambukan. Tuhan Yesus harus berjalan dari ruang pengadilan itu sampai ke Bukit Golgota. Saudara-saudara, kita tahu dan kita mengerti bahwa para serdadu tidak tinggal diam. Pada waktu itu kalau kita perhatikan, penyiksaan itu dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus itu harus memikul salib yang sangat-sangat berat. Pada waktu itu pula Tuhan Yesus harus mengalami cambukan. Kita tahu bahwa cambuk dari tentara orang Romawi adalah cambuk bukan sekedar cambuk yang biasa, tetapi pada ujung-ujung cambuk itu ada cabangnya 5 hingga sampai dengan 6. Jadi di ujung-ujung cambuk itu ada beban yang dibuat sedemikian rupa sehingga melalui cambuk itu ketika dilemparkan, akhirnya ketika ditarik membawa tubuh itu terkoyak. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hingga pada akhirnya ada seseorang yang memang mempunyai rasa belas kasihan. Simon membantu Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berjalan dengan sempoyongan dalam menapaki hingga sampai menuju ke Bukit Golgota. Dan Simon ini membantunya, Simon dari Kirene. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampailah juga Tuhan Yesus itu berada di Bukit Golgota. Kita tahu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa peristiwa Via Dolorosa, jalan salib itu, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Dan kita tahu bahwa dengan salib yang pada akhirnya ditancapkan, bahwa paku yang ditancapkan di dalam tangan Tuhan Yesus kiri dan kanan hingga sampai dengan kakinya, melambangkan apa? Melambangkan penderitaan, penyiksaan, bahwa inilah orang yang terkutuk. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib pada waktu itu melambangkan kutuk. Salib pada waktu itu melambangkan bagi setiap orang yang telah berbuat dosa, orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Tuhan Yesus disamakan seperti mereka, disamakan seperti para pendosa, disamakan seperti orang-orang yang telah berbuat kejahatan. Saudara-saudara, situasi kondisi yang seperti ini, Tuhan Yesus telah direndahkan. Dalam perenungan kita, saudara-saudara, semua itu dilakukan untuk siapa? Semua itu telah dilakukan untuk umat manusia. Tetapi umat manusia yang dikasihi, saudara-saudara, tidak selalu memberikan respon yang baik
tidak selalu memberikan respon yang positif. Yang terjadi, yang dijalani, terkadang kita atau manusia itu responnya menjadi respon yang hanya mengabaikan dari semua yang telah diberikan Allah yang sedemikian rupa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perenungan kita di dalam Yesaya 52 hingga sampai dengan Yesaya 53 hingga sampai dengan ayat yang ke-12, kita tahu bahwa ini merupakan nubuatan. Nubuatan ini merupakan nubuatan sudah ratusan tahun. Kalau diperkirakan para ahli itu menghitungnya bahwa 600 tahun sampai dengan tahun Masehi. Sudah sejak lama bahwa hadirnya Sang Mesias, hadirnya Sang Kristus itu sudah diceritakan, sudah dinubuatkan dengan runtut. Saudara-saudara, tentu tidak hanya dalam kitab Yesaya, tetapi ada kitab yang lainnya yang menceritakan tentang Yesus Kristus itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang telah hadir, Allah yang telah berkarya, Allah telah memberikan kasih-Nya, Allah memberikan karyanya yang terbaik, yang terindah bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai umat-Nya tentu kita akan membalas setiap kebaikan Allah. Allah telah memulai dengan setiap hal yang baik. Allah telah mengerjakan semua dengan hal yang baik. Mari saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita merespon dan kita menanggapinya dengan positif dan dengan baik pula. Sehingga kasih dan pengorbanan Allah itu menjadi kasih dan pengorbanan yang mengingatkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap hidup dalam kekudusan, sehingga kita tetap hidup dalam semua tindakan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi yang dulu pernah dialami Tuhan Yesus ketika kita hanya menjadi orang yang pasif, maka kita pun akan mengulang-ulang sejarah. Kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang inginnya menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Dan dalam situasi kondisi yang seperti tentu kita tidak seperti itu. Tetapi saudara-saudara, kita menjadi umat Tuhan yang akan selalu merespon dengan setiap tindakan, setiap perbuatan kita. Mari saudara-saudara, kita tetap meneladan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang selalu taat, Dia yang selalu setia, Dia yang selalu rendah hati. Demikian pula Dia yang rela dan mau senantiasa untuk berkorban, mengasihi dengan tulus, setia hingga sampai titik terakhir. Saudara-saudara, ini keteladanan yang tentunya bisa memberikan semangat dalam setiap keberadaan kita. Karena Tuhan Yesus memberikan karyanya yang terindah bagi setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jalan salib adalah jalan baru dalam menemukan Allah. Melalui tema ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati, semuanya adalah demi keselamatan kita. Oleh karena itu, mari kita menyambutnya dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Allah. Sebab dengan jalan salib adalah jalan anugerah yang telah dinyatakan, yang telah diberikan kepada kita.
Dengan jalan salib itu sendiri, kita pun telah mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Dengan jalan salib itu adalah jalan penyucian dan pengudusan bagi setiap kehidupan kita. Melalui jalan salib itu adalah jalan pemulihan hubungan kita yang terputus dengan Allah menjadi tersambung lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan salib itu adalah jalan keselamatan bagi setiap kita. Mari sekali lagi saya katakan, kita merespon dengan setiap kehidupan kita kasih Allah yang agung dan mulia itu. Kita respon dengan sikap dan tindakan kita yang selalu berkenan di hadapan Allah. Biarlah dalam setiap keberadaan kita ini selalu menghasilkan buah-buah yang terbaik, yang terindah, hanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan tunduk kepala dan kita masuk dalam doa. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan rahmat kepada kami. Saat ini kami boleh menghayati akan cinta kasih dan pengorbanan Tuhan. Jadikan dalam setiap keberadaan kami ini ya Tuhan, menjadi umat yang senantiasa dalam setiap respon yang positif. Sehingga jalan hidup kami ini selalu mengerjakan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Kami hidup dalam kesucian. Kami hidup menjadi sarana berkat bagi orang lain. Kami pun hidup menjadi umat Allah yang tetap taat dan setia di hadapan Engkau. Sehingga hidup kami akan tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, melalui semua yang kami terima, biarlah Engkau materaikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu itu. Sempurnakan ya Tuhan doa kami, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, majelis akan memandu kita dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, bersama umat Allah di sepanjang abad, kita memperbaharui komitmen iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita menaikkan pujian penutup, yaitu Besar Setiamu. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Jalan salib adalah jalan kasih dan anugerah Allah yang nyata bagi kita. Mari kita panjatkan syukur kepadanya. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pengorbananmu. Mampukan kami tetap setia berada dalam jalan kebenaranmu, supaya kami selalu dekat kepada Allah. Berbahagialah setiap orang yang membuka hatinya bagi Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan
kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus, serta dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara semua. Amin. Nyanyian penutup, Tuhan Allah beserta engkau.